dengarkan terlebih dahulu sepatah-dua-patah kata ataupun pendapat nih dari Kang AHY mengenai anak-anak muda Kota Bandung. Untuk itu kita akan sambut Kang AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Kumaha barudak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan insya Allah dalam keberkahan, dalam kebaikan, dan dalam satu semangat, yaitu kita sama-sama ingin memperjuangkan Indonesia yang semakin baik ke depan. Hari ini spesial, di tengah-tengah kita hadir calon presiden kita, calon pemimpin Indonesia di masa depan, Mas Anies Rashid Baswedan. Tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk Kang Anies katanya, karena lahir di Kuningan. Kalau saya lahirnya di Dayakolot. Hidup ya. Tempatnya Kang Deddy Yusuf itu. Bandung agak coret dikit ya. Setiap saya datang ke dari Gambir, tiba di stasiun Bandung, dan kemudian langsung menuju ke Rumah Kentang ini untuk menyapa sekaligus mendengarkan aspirasi dari barudak Bandung, anak-anak muda Bandung, generasi milenial, generasi Z, yang terima kasih sudah datang bersama-sama kita. Saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai kemudian ada pejabat di Jawa Barat, ada Kang Anton Surato, lalu ada Kang Deddy Yusuf, ada juga Kang Herman Hairon, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semangat kami tentunya ingin semakin dekat dengan generasi muda. Semangat ini bukan karena menjelang pemilu ya teman-teman sekalian, tapi sejak awal, alhamdulillah, Partai Demokrat termasuk yang paling cepat untuk melakukan regenerasi di jajaran struktur partai, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota. Saya alhamdulillah sejak tahun 2020 mendapatkan amanah untuk memimpin Partai Demokrat ini, dan salah satu tujuan yang ingin saya capai adalah bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang jumlahnya semakin besar. 2024 nanti kita tahu 60% dari pemilih adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Tentu ini merupakan kekuatan karena masa depan kota Bandung ingin lebih dekat dan membangun 100 tahun sejak Indonesia merdeka. Mudah-mudahan itu bisa kita capai bersama. Syaratnya banyak. Kita ingin mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang juga terjangkau, termasuk kesejahteraan yang terus ditingkatkan. Kita ingin Indonesia ini menjadi semakin maju negaranya, tapi rakyatnya juga semakin sejahtera. Artinya keadilan benar-benar hadir di negeri kita. Tapi teman-teman sekalian, kita tahu
9 tahun terakhir ini, walaupun kita juga mengapresiasi ada sejumlah pencapaian, tetapi cukup banyak permasalahan di negeri kita yang perlu kita carikan solusinya. Itulah mengapa kami Partai Demokrat bersama-sama dengan bakal calon presiden yang kami usung, Mas Anies Baswedan, setiap saat berpikir dan merumuskan langkah-langkah terbaik untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri ini. Tapi tentu kami terlalu kecil kalau tidak bisa mengajak semua kalangan masyarakat. Kita tidak kuat jika tidak diperkuat oleh generasi muda, termasuk yang ada di Bandung dan Jawa Barat ini. Kita tahu bahwa dewasa ini permasalahan yang paling dihadapi oleh masyarakat adalah ekonomi dan kesejahteraan. Betul ya? Daya beli yang melemah karena harga-harga yang relatif mahal. Inflasi sulit untuk dikontrol. Penghasilan nggak kemana-mana. Bahkan cukup banyak yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK. Artinya, kehidupan kita tidak lebih baik. Padahal, tentu kita semua berharap hari ini dan ke depan kehidupan kita lebih baik. Belum lagi berbicara bagaimana generasi muda kita sulit untuk mencari lapangan pekerjaan yang layak juga. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah sosial dan masalah keadilan. Kita berharap ke depan pembangunan Indonesia tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan serba benda. Walaupun kita juga sepakat bahwa infrastruktur itu penting, betul? Tapi infrastruktur yang benar-benar diperlukan. Jangan karena ingin menghadirkan mega proyek atau bangunan-bangunan mercusuar, kemudian anggaran negara yang terbatas itu tidak bisa dialokasikan untuk penguatan dan pembangunan sumber daya manusia tadi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, ke depan kita berharap tentunya, insya Allah jika Mas Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan jika Partai Demokrat bisa kembali ke pemerintahan nasional, kita ikhtiarkan bersama-sama. Yang tidak pernah berubah dari Bandung adalah generasi muda yang kreatif, yang punya energi positif, yang berani, yang kritis. Saya juga pernah sekolah di sini. Masih ada kan SMP 5 Bandung? Nggak jauh dari sini ya. Jalan Sumatera, ada SMP 5 di sini? Jalan Sumatera begitu. Oh ya. Jadi dari dulu tahu bahwa Bandung ini sumber kreativitas. Jadi kalau industri kreatifnya maju, nggak heran. Tapi yang jelas harus selalu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang juga terus menguatkan peran generasi muda dan juga penguatan industri kreatif. Yang terakhir, kita juga berharap Indonesia ini menjadi rumah besar yang nyaman untuk semuanya. Demokrasi itu bukan tujuan, tetapi adalah perjalanan. Kita merasakan demokrasi hari ini banyak mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Betul? Terutama berkaitan dengan kebebasan berbicara, kebebasan rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya. Banyak yang takut, jangan-jangan salah ngomong ditangkap, dikriminalisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ke depan kita ingin demokrasi kita tetap tumbuh dan jangan sampai kita semua merasa terbungkam di negerinya sendiri. Kalau ekonominya maju, kesejahteraannya berkeadilan, dan demokrasinya terjaga, maka itu menjadi pondasi yang kuat bagi kita untuk semakin maju ke depan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat kita saling menginspirasi satu sama lain. Kita juga ingin mendengar cerita dan kisah dari adik-adik atau teman-teman sekalian. Kami akan mencatatnya dengan baik, tapi sebelum itu marilah kita dengarkan bersama, kita berikan kesempatan kepada bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Perubahan, Bapak Anies Rashid Baswedan.